Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melakukan presentasi materi kita yaitu alat-alat optik. Yang pertama, pendahuluan dibawakan oleh saya sendiri. Alat-alat optik dibuat untuk membantu kerja mata. Oleh karena itu, kita perlu memahami terlebih dahulu cara kerja mata sebelum belajar alat-alat optik. Sistem optik mata tersusun atas 3 organ utama, yaitu bola mata, lensa mata, dan retina. Bola mata adalah tempat bagi lensa mata dan retina. Sedangkan retina merupakan sensor yang menangkap bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa mata dan meneruskannya ke otak. Dalam keadaan normal, retina terletak tepat di titik fokus lensa mata. Jadi, jarak fokus lensa mata hampir sama dengan diameter bola mata. Lensa mata kita mempunyai kemampuan berakomodasi, yaitu kemampuan mengatur jarak titik api dengan cara mencembung atau memipih. Kemampuan inilah yang memungkinkan kita dapat melihat benda pada berbagai jarak. Tentu saja ada contoh kelainan mata, yaitu ada kemampuan akomodasi mata berkurang, sehingga jarak lihat minimum membesar atau lebih dari 25 cm. Kemudian kelainan lainnya yaitu titik api lensa mata tidak tepat berada di retina pada saat tanpa berakomodasi. Kalau titik api berada di depan retina, bayangan-bayangan yang jauh akan tampak kabur. Hal ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa negatif. Jika titik api berada di belakang retina, maka perlu berakomodasi, walaupun sedang melihat jauh. Akibatnya mata mudah lelah. Hal ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa positif. Kemudian, adapun contoh-contoh dari alat optik yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama ada kamera, kemudian ada kaca pembesar, mikroskop, teropong, dan satu lagi teleskop. Maaf, di sini harus teleskop. Oke. Baiklah, untuk penjelasan alat optik yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan kami, Dwi Wulandari. Kepada Dwi, kami persilakan. Baiklah, untuk alat optik yang pertama yaitu kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk menangkap bayangan sebuah objek pada film, kemudian bayangan pada film tersebut dapat dicetak dalam bentuk foto. Nah, berikut ini adalah bentuk dari alat kamera. Selanjutnya, bagian-bagian kamera dan fungsinya, yaitu yang pertama ada lensa cembung, yaitu lensa cembung positif. Lensa ini terletak di bagian depan kamera. Lensa positif berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Kemudian yang kedua yaitu ada diafragma. Diafragma merupakan bagian kamera berupa celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Kemudian yang ketiga ada film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film dan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk memperoleh gambar foto yang jelas dan tajam, kamera perlu difokuskan. Kemudian yang keempat yaitu prisma. Sebuah prisma digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal atau SLR modern. Dalam kamera jenis ini, prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera agar fotografer dapat melihat gambar aktual yang akan diambil melalui lensa kamera. Kemudian yang kelima yaitu shutter. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memiliki benda supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film.
Menggeser-geser lensa pada kamera seperti mengatur jarak fokus lensa pada mata atau akomodasi. Diafragma pembentukan bayangan pada kamera ditunjukkan pada gambar yang dapat kita lihat. Kemudian, selanjutnya presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kaca pembesar atau loop. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang terdiri atas sebuah lensa cembung, atau yang biasanya dipakai adalah lensa bikonveks. Loop dapat digunakan untuk memperbesar sudut pandang mata, sehingga benda-benda kecil tampak menjadi lebih besar dan lebih jelas. Bayangan yang dihasilkan oleh loop bersifat diperbesar, maya, dan tegak. Makin besar sudut mata atau biasa disebut sebagai sudut beta A, makin besar bayangan yang terbentuk pada retina. Akan tetapi, makin dekat sebuah benda ke mata, makin kuat mata harus berakomodasi, hingga sampailah pada akomodasi maksimum. Setelah itu, benda-benda itu terlihat kabur jika benda lebih didekatkan lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan batuan kaca pembesar atau loop yang berupa lensa cembung. Prinsip kerja loop adalah memperbesar sudut buka atau beta A tanpa memperbesar akomodasi, malah justru mengurangi akomodasi mata. Untuk melihat dengan loop, benda harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jarak benda tidak kurang dari jarak titik api pertama. Jika tidak ingin mata berakomodasi, benda diletakkan di titik api loop. Selanjutnya itu pembentukan bayangan pada loop. Sebelum membahas ke pembentukan bayangannya, terlebih dahulu kita harus memahami mengenai perbesaran angular loop. Orang Minang. Ah, Kalimantan Melayu ya. Bahasa sama kayak gitu. Meskipun jarak terdekat objek yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata adalah 25 cm, yang biasanya untuk jenis mata normal atau enitropi, loop memungkinkan untuk menempatkan objek lebih dekat dari 25 cm, bahkan harus lebih kecil daripada jarak fokus loop. Hal ini karena ketika kita mengamati objek dengan menggunakan loop, yang kita lihat adalah bayangan objek, bukan objek yang sebenarnya. Ketika objek lebih dekat ke mata, sudut pandangan mata akan menjadi lebih besar, sehingga objek terlihat lebih besar. Perbandingan sudut pandangan mata ketika menggunakan loop dan sudut pandangan mata ketika tidak menggunakan loop disebut sebagai perbesaran sudut. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di layar. Gambar yang pertama ini adalah perbesaran pandangan mata ketika tidak menggunakan loop, sedangkan yang di bawah adalah pandangan mata ketika menggunakan loop. Nah, dengan demikian, perbesaran yang terjadi pada loop adalah perbesaran angular atau perbesaran sudut. Nah, secara matematis, perbesaran angular pada loop dapat dituliskan sebagai M theta sama dengan gamma sama dengan tan theta aksen per tan theta, di mana M theta adalah perbesaran sudut angular, sedangkan theta adalah sudut penglihatan tanpa menggunakan loop, dan theta aksen adalah sudut penglihatan dengan menggunakan loop. Untuk sinar-sinar yang dekat dengan sumbu utama atau sinar paraksial, nilai tangen hampir sama dengan nilai sudutnya, sehingga tangen theta aksen sama dengan theta aksen dan tan theta sama dengan theta.
Kemudian selanjutnya, adalah pembentukan bayangan pada loop dengan mata tak berakomodasi. Untuk mata tanpa akomodasi, benda yang akan diamati diletakkan pada jarak fokus loop atau F. Jadi pada keadaan ini berlaku S sama dengan F. Karena benda terdiri dari titik fokus lensa, maka bayangan yang terbentuk terletak di tak terhingga, sehingga sudut penglihatan tanpa loop dicari dengan persamaan θ sama dengan H per Sn, yang mana H adalah tinggi benda atau besar benda, sedangkan Sn adalah titik dekat mata, yaitu 25 cm. Sedangkan sudut benda ketika menggunakan loop adalah θ aksen sama dengan H per F. Nah, dengan demikian, perbesaran angular oleh loop untuk mata tidak berakomodasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus mθ sama dengan θ aksen per θ, mθ sama dengan H per F per H per Sn. Sehingga dapat kita peroleh rumus akhirnya yaitu mθ sama dengan Sn per F. Proses pembentukan bayangan oleh loop ketika mata tidak berakomodasi dapat diperlihatkan dengan gambar yang ada di layar ini. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada loop dengan mata berakomodasi maksimum. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus berada di dekat mata. Jadi, pada kasus ini, sudut penglihatan pada loop adalah θ sama dengan H per Sn. Berdasarkan hukum pembiasan, kita memperoleh persamaan yaitu 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. 1 per S ditambah 1 per min Sn sama dengan 1 per F. 1 per S sama dengan Sn ditambah F per SNF. Nah, dari persamaan yang telah saya sebutkan tadi, kita mendapatkan sudut penglihatan dengan menggunakan loop yaitu θ aksen sama dengan H per S. θ aksen sama dengan Sn ditambah F per SNF dikali dengan H. Jadi perbesaran angular oleh loop untuk mata berakomodasi maksimum dapat dicari dengan persamaan θ aksen sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, untuk mata normal, nilai Sn atau Sn negatif biasa disebut sebagai jarak baca normal adalah 25 cm. Proses pembentukan bayangan pada loop untuk mata berakomodasi maksimum dapat diperlihatkan pada gambar di layar ini. Untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit seperti bulan dan bintang. Teleskop bisa menjalankan fungsi tersebut dikarenakan kemampuannya mempercepat cahaya dan memperbesar bayangan sehingga sebuah benda-benda yang jauh bisa terlihat lebih dekat dan jelas. Teleskop juga sering disebut dengan teropong. Selanjutnya, selanjutnya yaitu bagian-bagian teleskop. Nah, di sini terdapat bahwa bagian dari teleskop yang pertama yaitu lensa cembung. Lensa cembung yaitu suatu lensa yang bersifat untuk mengumpulkan sebuah cahaya atau konvergen. Nah, sedangkan yang kedua yaitu lensa cekung. Lensa cekung ini yaitu sebuah lensa yang bersifat menyebarkan sebuah cahaya atau divergen. Yang ketiga yaitu cermin cembung, yaitu sebuah cermin yang bisa mengumpulkan suatu cahaya. Yang keempat yaitu cermin cekung, yaitu sebuah cermin yang bisa mengumpulkan suatu cahaya. Nah,
maaf salah, tadi yang cermin cembung yaitu fungsinya untuk menyebarkan suatu cahaya, sedangkan cermin cekung untuk mengumpulkan suatu cahaya. Nah, selanjutnya yaitu jarak fokus, yaitu suatu jarak yang diperlukan oleh sebuah lensa atau cermin untuk mengarahkan sebuah cahaya pada titik fokus. Nah, selanjutnya, nah, di sini terdapat jenis-jenis teleskop. Yang pertama yaitu teleskop reflektor, yaitu adalah jenis teleskop yang menggunakan cermin yang sebagai pengganti terhadap lensa untuk menangkap cahaya dan memantulkannya. Nah, yang kedua yaitu teleskop refraktor. Jenis ini adalah teleskop bias yang terdiri dari beberapa kaca lensa sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menangkap cahaya dan menjalankan fungsi teleskop. Yang ketiga yaitu teleskop catadioptrik, adalah jenis teleskop yang memiliki sistem kerja yang tidak jauh beda dengan dua jenis teleskop di atas, karena pada teleskop ini adalah penggabungan dari teleskop reflektor dan teleskop refraktor yang menggunakan dua media untuk mengumpulkan sebuah cahayanya, yakni cermin dan lensa. Selanjutnya yaitu jenis teleskop radio. Sebenarnya objek luar angkasa hanya bisa dilihat dalam bentuk cahaya redup karena pengaruh atmosfer bumi yang ikut menaburkan penglihatan melalui teleskop. Ahli astronomi membuat CCD atau Jagger-Chauvet Davis. Selain itu, teleskop Hubble mengoptik di atas atmosfer bumi sehingga cahaya yang dihasilkan lebih jelas. Teleskop radio, sinar X, inframerah, dan sinar gamma mengumpulkan jenis radiasi energi lainnya dari galaksi dan bintang yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Nah, oke. Pasti kalau kita mendengar kata-kata mikroskop ini, pasti sudah terbayang ya di pikiran kita masing-masing. Jadi secara spesifiknya, mikroskop itu adalah sebuah alat optik yang gunanya untuk melihat benda-benda yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Itu kan secara sederhananya. Tapi kalau kita melihat beberapa buku, banyak sekali menjelaskan kalau mikroskop itu adalah sebuah optik yang terdiri dari susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat benda, jasa sernik, mikroorganisme, atau bagian-bagian makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi kalau kita misalkan ingin melihat sel tumbuhan, sel hewan, itu bisa melihat lewat mikroskop ini. Nah, selanjutnya, kan pasti mikroskop ini punya bagian-bagian, di mana bagian ini memiliki fungsinya sendiri. Pada dasarnya, mikroskop itu cuma ada terdiri dari buah lensa. Lensa positif atau lensa cembung. Nah, lensa ini terletak di bagian ujung dan ujungnya. Ujung dekat benda disebut dengan lensa objektif, tapi ujung dekat mata disebut dengan lensa okuler. Nah, lensa objektif ini ada sebuah lensa yang menghadap langsung ke arah benda yang ingin kita lihat, dan berfungsi sebagai pembesar bayangan. Nah, perbesaran ini bisa sekitar 10 kali, 40 kali, ataupun 60 kali. Nah, juga ada setelah lensa pembesar, kita naik dikit tuh. Ada namanya revolver. Nah, revolver ini, kalau kita lihat itu dia seperti pemutar lensa. Bisa diputar-putar,
Nah, alat ini digunakan untuk memasang lensa objektif. Nah, alat ini juga bisa digunakan memutar-mutar lensanya dan gunanya untuk memposisikan lensa pada kedudukan yang sesuai. Nah, kalau kita lihat ujungnya, naik lagi, itu ada lensa okuler. Lensa yang langsung berhadapan dengan mata kita. Nah, lensa ini berfungsi untuk memperluas bayangan dari lensa objektif, yaitu sekitar 10 kali, 40 kali, sampai 100 kali. Ada juga namanya tubus okuler. Nah, tubus okuler ini adalah bagian-bagian yang menghubungkan antara lensa okuler, revolver, dan lensa objektif, atau biasa disebut dengan batangnya. Dan juga ada juga diafragma. Nah, diafragma ini bagian yang bisa mengatur sedikit dan masuknya cahaya, atau biasa disebut dengan menutup dan masuk, atau membuka dan menutup. Ada juga kondensor yang merupakan pemusatan cahaya pada benda yang kita amati. Ada juga kaki mikroskop, penyangga, lengan mikroskop, dan juga meja benda. Ada juga cermin dan mikrometernya juga. Oke, lanjut kepada pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, kan seperti dilihat pada gambar, sebuah mikroskop ini kan menggunakan 2 buah lensa positif atau lensa cembung. Nah, jadi lensa yang terletak di dekat mata atau lensa okuler dengan lensa yang berada dekat benda atau lensa objektif. Nah, yang perlu diingat adalah di mana fokus pada lensa objektif itu lebih pendek daripada fokus pada lensa okuler. Berarti bisa kita sebut ya, FOB atau titik fokus atau lensa dari objektif itu lebih kecil daripada FOK, lensa okuler. Nah, cara kerja mikroskop ini sudah sangat sederhana sebenarnya, di mana lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, tetapi dia terbalik dan diperbesar. Nah, bayangan benda ini oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Makanya itu bisa terlihat oleh mata kita dalam keadaan yang normal. Nah, pada mikroskop, objek yang akan kita amati itu harus diletakkan di depan lensa objektif. Jadi harus berada di depannya ya, pada jarak antara sekitar titik fokusnya ataupun 2 kali titik fokus lensa objektif. Atau biasanya kan sudah ada letak di mana kita harus meletakkan bendanya yang ingin kita amati. Nah, sehingga nanti pas bayangannya ini akan terbentuk pada jarak yang lebih besar. Itu sekitar dari 2 kali lensa objektifnya. Titik fokus lensa objektif di belakang lensa objek tersebut dengan sifat nyata dan juga terbalik. Nah, pada lensa objektif ini dipandang sebagai objek oleh lensa okuler dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Nih, agar bayangan pada lensa okuler ini dapat dilihat atau diamati oleh mata kita, ini biasanya bayangan ini harus berada di depan lensa okuler dan bersifat maya. Karena hal ini bisa terjadi jika bayangan pada lensa objektif itu jatuh pada jarak lebih kecil daripada FOK-nya. Jadi jatuh pada jarak lebih kecil dari FOK-nya. Nah, proses terbentuknya ini bisa dilihat dari gambar ini ya, teman-teman. Bisa dilihat nah di mana benda masuk dan dipantulkan bersifat nyata dan terbalik di bawah. Tapi saat masuk ke dalam mata kita diputar balik oleh lensa okuler sehingga menjadi maya dan diperbesar sehingga bisa dilihat oleh mata kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan alat optis selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Galuh. Saudari Galuh, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada teropong. Teropong adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh sehingga tampak lebih jelas dan dekat. Selanjutnya.
Nah, di sini ada pembentukan bayangan pada teropong dengan mata tak berakomodasi dan berakomodasi maksimum. Nah, prinsip kerja teropong. Nah, di sini ada mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Bisa kita lihat untuk mencari panjang teropong itu menggunakan D sama dengan lensa objektif ditambah 4 lensa pembalik ditambah lensa okuler. Nah, sedangkan untuk mencari perbesaran itu ada M sama dengan lensa objektif per lensa okuler. Untuk keterangannya itu ada lensa objektif. Ialah panjang fokus lensa objektif. Nah, sedangkan FP itu ada panjang fokus lensa pembalik. Nah, itu ada F lensa objektif okuler. Nah, sedangkan M itu ada perbesaran bayangan dan D itu adalah panjang teropong. Nah, itu ada juga mata berakomodasi maksimum. Bisa kita lihat gambarnya itu ada pun juga lensa objektif dan lensa pembalik lensa okuler. Nah, mencari panjangnya itu hanya beda di D sama dengan lensa objektif ditambah lensa 4F lensa pembalik dan S okuler. Nah, sedangkan mencari perbesarannya itu ada M sama dengan lensa objektif per S okuler. Untuk keterangannya itu sama saja yang udah saya jelasin sebelumnya. Selanjutnya itu ada slide selanjutnya. Itu ada jenis teropong. Yang pertama teropong bintang. Nah, teropong bintang digunakan untuk mengamati objek-objek yang ada di langit. Teropong bintang terdiri dari sebuah lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa objektif dengan diameter dan jarak fokus besar. Sedangkan okulernya adalah sebuah lensa cembung dengan jarak fokus pendek. Bagaimanakah pembentukan bayangan pada teropong dan bagaimana sifat bayangannya? Nah, itu ada pun teropong bumi. Teropong bumi digunakan untuk mengamati objek-objek yang jauh di permukaan bumi. Teropong ini akan menghasilkan bayangan yang nampak lebih jelas, lebih dekat, dan tidak berbalik. Teropong bumi terdiri dari 3 lensa positif dan salah satunya berfungsi sebagai pembalik bayangan. Nah, selanjutnya itu ada teropong panggung. Teropong panggung adalah teropong yang mengkombinasikan antara lensa positif dan lensa negatif. Lensa negatif digunakan sebagai pembalik dan sekaligus sebagai okuler. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, prinsip kerja teropong panggung adalah sinar sejajar yang masuk ke lensa objektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus objektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler dan oleh lensa okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Pada pengamat tanpa berakomodasi, maka panjang teropong itu sama dengan D sama dengan lensa objektif dikurang lensa okuler. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Galuh.
Demikianlah presentasi kita. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian.